Kita hidup dalam dunia yang didominasi oleh ilusi, dan salah satu ilusi terbesar adalah ego, sebuah konsep yang kita anggap sebagai identitas sejati kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk membangun citra diri, membentuk kepribadian, dan memperjuangkan pengakuan. Namun, apakah semua ini benar-benar merepresentasikan siapa kita sebenarnya? Atau hanya bayangan yang kita pertahankan agar dunia menerima kita? Ego bukanlah diri sejati, melainkan sekumpulan cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Kita percaya bahwa kita adalah nama, jabatan, prestasi, bahkan trauma dan kegagalan kita. Kita membentuk identitas dari pengalaman masa lalu dan kecemasan tentang masa depan. Namun, ketika kita mengamati dengan jujur, siapakah yang ada di balik semua itu? Jika kita bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, dan bukan label yang kita sandang, lalu siapa kita sebenarnya? Saat ego menguasai, kita merasa berat. Kita takut gagal, takut tidak dihargai, takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita miliki. Ego membuat kita berpikir bahwa kebebasan ada di luar sana, dalam kesuksesan, dalam status sosial, dalam pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Namun, semua itu hanya jebakan yang semakin memperkuat ilusi ini. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam tambahan, tetapi dalam pelepasan. Ketika kita berhenti mempertahankan ego, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita merasa ringan. Beban menghilang, keinginan untuk membuktikan sesuatu lenyap, dan yang tersisa hanyalah keberadaan yang murni. Pertumbuhan sejati muncul bukan karena kita berusaha keras menjadi seseorang yang lebih baik, melainkan ketika kita berhenti melawan aliran kehidupan. Upaya untuk memperbaiki diri seringkali hanyalah permainan ego yang lebih halus, sebuah strategi lain untuk tetap merasa penting. Tetapi dalam keheningan, tanpa upaya, tanpa ambisi, kita menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kesadaran murni yang selalu ada, selalu cukup, selalu bebas. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan diri, tetapi menemukan diri yang sesungguhnya. Dalam pencarian spiritual, banyak orang percaya bahwa pencerahan adalah sesuatu yang harus dicapai melalui usaha keras, melalui meditasi yang mendalam, disiplin ketat, atau metode tertentu yang diklaim sebagai jalan terbaik. Kita berusaha menjadi lebih sadar, lebih damai, lebih tercerahkan, namun semakin kita berusaha, semakin jauh tujuan itu terasa. Mengapa demikian? Karena pencerahan bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan usaha. Justru, usaha itu sendiri menjadi hambatan terbesar. Sama seperti air yang menjadi keruh ketika diaduk terus-menerus, pikiran kita menjadi semakin gelisah ketika kita terus mengejar kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi jika kita membiarkan air itu diam, kekeruhannya mengendap, dan kejernihan muncul dengan sendirinya. Dalam banyak tradisi spiritual, pencerahan dipahami sebagai anugerah, bukan hasil kerja keras. Itu bukan sesuatu yang bisa diperebutkan atau dimiliki, melainkan sesuatu yang terjadi secara alami ketika kita berhenti menghalanginya. Layaknya matahari yang selalu bersinar di balik awan, cahaya kesadaran sejati selalu ada. Hanya ego kita yang menciptakan awan yang menghalanginya. Penyerahan bukan berarti pasif atau menyerah pada kehidupan. Ini adalah tindakan paling dalam yang bisa dilakukan manusia, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin banyak kita mengontrol, semakin baik hidup kita. Tetapi apakah itu benar? Justru, semakin kita mencoba mengontrol segalanya, semakin kita menderita. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan hidup, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Keheningan muncul, ketakutan berkurang, pikiran tidak lagi berlomba mencari jawaban. Hidup mengalir dengan ritmenya sendiri, dan kita menyadari bahwa kita bukan penguasa dari segala sesuatu, kita hanyalah bagian dari arus besar keberadaan. Seorang guru spiritual pernah berkata, pencerahan bukanlah tentang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi kehilangan sesuatu yang lama. Yang hilang bukanlah keberadaan kita, melainkan ilusi yang selama ini kita pertahankan, ilusi bahwa kita harus berjuang, bahwa kita harus menjadi seseorang, bahwa kita harus menemukan sesuatu di luar diri kita. Saat kita berhenti mencari,
pencerahan datang dengan sendirinya. Saat kita menyerah pada kehidupan, kehidupan membuka dirinya kepada kita. Seperti daun yang jatuh dari pohon tanpa perlawanan, kita pun dapat membiarkan diri kita jatuh ke dalam keheningan yang mendalam, dan di sanalah kebebasan sejati ditemukan. Kita terbiasa melawan kehidupan. Kita menolak rasa sakit, menghindari ketidaknyamanan, dan berusaha mengendalikan segala sesuatu agar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi, semakin kita melawan, semakin kita terjebak dalam penderitaan. Bagaimana jika kita berhenti melawan? Bagaimana jika kita hanya mengalami hidup sebagaimana adanya, tanpa menambahkan perlawanan? Saat kita duduk diam dan mengamati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran tetap ada, tetapi tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Emosi datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit. Sensasi tubuh hadir, tetapi kita tidak lagi menafsirkannya sebagai nyaman atau tidak nyaman. Semuanya hanya apa adanya. Inilah inti dari kehadiran. Kehadiran bukan tentang menghilangkan pikiran atau emosi, melainkan tentang menyadari bahwa kita bukanlah mereka. Kita adalah ruang yang lebih luas, di mana segala sesuatu muncul dan lenyap. Ketika tidak ada perlawanan, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita mengalami kedamaian yang selama ini kita cari. Ini bukan kedamaian yang muncul karena semua masalah telah selesai, tetapi kedamaian yang selalu ada di balik semua kekacauan. Seperti danau yang tetap tenang di dasarnya meskipun gelombang beriak di permukaannya. Inilah yang disebut sebagai meditasi sejati. Meditasi bukanlah teknik, bukan ritual yang harus dilakukan dalam postur tertentu. Meditasi adalah keadaan alami ketika kita berhenti bertarung dengan momen ini. Kita hanya hadir, tanpa ingin mengubah, tanpa ingin menambah atau mengurangi apapun. Ketika ini terjadi, dunia terlihat sebagaimana adanya. Tidak ada lagi batasan antara aku dan mereka. Kita mulai melihat bahwa segala sesuatu saling terhubung, bahwa pemisahan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Material dan spiritual bukan lagi dua hal yang terpisah. Kita tidak lagi berusaha menjadi lebih spiritual atau menghindari hal-hal duniawi. Kita hanya ada, dan dalam keberadaan itu, segala sesuatu menjadi suci. Ketika kita tidak lagi berusaha mencari Tuhan di luar diri kita, kita mulai merasakan kehadirannya di dalam segala hal, di dalam udara yang kita hirup, di dalam keheningan antara dua suara, di dalam tatapan seseorang yang penuh kasih. Hidup bukan lagi sesuatu yang perlu dikendalikan, tetapi sesuatu yang bisa dialami dengan keterbukaan penuh. Kita berhenti mengukur, membandingkan, atau menghakimi. Kita hanya menjadi. Dan disitulah kebebasan sejati ditemukan. Dalam perjalanan spiritual, ada jebakan yang seringkali tidak disadari, yaitu ego rohani. Ini adalah bentuk ego yang lebih halus, lebih sulit dikenali, tetapi tetap mengikat kita dalam ilusi. Ketika seseorang mulai memahami konsep-konsep spiritual, seringkali muncul dorongan untuk merasa lebih unggul. Aku lebih sadar daripada mereka. Jalanku lebih benar. Aku telah menemukan kebenaran yang belum mereka pahami. Ini adalah perangkap ego yang menyamar dalam bentuk kebijaksanaan. Namun, pertumbuhan sejati bukanlah tentang membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kali kita mengukur tingkat spiritualitas, kita justru semakin jauh dari esensinya. Karena spiritualitas sejati bukanlah tentang pencapaian, bukan tentang menjadi lebih tinggi, lebih suci, atau lebih tercerahkan daripada orang lain. Ego rohani muncul dalam banyak bentuk. Ada yang merasa superior karena telah membaca banyak kitab suci. Ada yang menganggap dirinya lebih sadar karena telah mengalami momen pencerahan. Ada yang berlomba-lomba menunjukkan betapa damai dan bijaksananya mereka. Tetapi di balik semua itu, ada ketakutan yang tersembunyi, takut kehilangan identitas, takut menjadi biasa, takut tidak diakui. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kesadaran adalah kuncinya. Saat kita menyadari permainan ego ini, kita mulai melepaskannya. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu. Kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain, atau bahkan dari diri sendiri.
kita hanya hidup, mengalami momen ini apa adanya, tanpa label, tanpa klaim keistimewaan. Ketika kepura-puraan ini lenyap, sesuatu yang mendalam muncul, kesadaran bahwa kita bukan individu yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Tidak ada aku lebih tinggi atau aku lebih rendah, karena tidak ada perbandingan yang perlu dibuat. Semua adalah ekspresi dari keberadaan yang sama. Dalam kesadaran ini, kita berhenti mengejar status spiritual. Kita tidak lagi mencari pengakuan atau membangun identitas berbasis pencapaian rohani. Sebaliknya, kita menjadi sederhana, hadir, dan autentik. Momen-momen biasa menjadi suci, kesederhanaan menjadi kebijaksanaan, keheningan menjadi guru sejati. Dan akhirnya, kita menyadari bahwa pencerahan bukanlah sesuatu yang perlu diklaim atau dipamerkan. Ia hanya terjadi tanpa upaya, tanpa kebanggaan, tanpa perbandingan. Ia seperti matahari yang bersinar tanpa merasa istimewa, hanya sekadar ada. Tuhan, sebuah kata yang begitu sering diucapkan, dibahas, didefinisikan, dan bahkan diperdebatkan. Namun, apakah mungkin mendefinisikan sesuatu yang melampaui segala konsep? Apakah kata-kata mampu menggambarkan sesuatu yang tak terbatas? Sepanjang sejarah, manusia mencoba memahami Tuhan melalui akal dan logika, tetapi semakin dalam kita mencari dengan pikiran, semakin jauh kita dari pengalaman langsungnya. Ini karena Tuhan bukan sesuatu yang dapat dipahami dengan konsep, melainkan sesuatu yang hanya bisa dialami. Ada 3 langkah menuju pengalaman ketuhanan, yaitu memahami, mengamati, dan mengalami keheningan. 1. Memahami bahwa pikiran tidak akan pernah menjangkau ketuhanan. Pikiran kita terbatas, sedangkan Tuhan melampaui batasan. Apapun yang kita pikirkan tentang Tuhan, hanyalah refleksi dari pemahaman kita, bukan Tuhan itu sendiri. Seperti seseorang yang buta warna tidak bisa memahami merah hanya dengan penjelasan, demikian pula Tuhan tidak bisa dipahami hanya dengan konsep intelektual. Karena itu, semakin kita mencoba mencari Tuhan dengan pikiran, semakin kita terjebak dalam ilusi. Satu-satunya jalan adalah menyadari keterbatasan pikiran dan melepaskan kebutuhan untuk memahami Tuhan dengan kata-kata. 2. Mengamati dunia dengan keheningan, tanpa menilai atau mencari makna. Begitu kita berhenti berusaha memahami Tuhan, langkah berikutnya adalah mengamati dunia dalam keheningan. Mengamati tanpa mencari tanda, tanpa menghakimi, tanpa berusaha menghubungkan segala sesuatu dengan narasi yang kita buat sendiri. Ketika kita benar-benar diam, kita mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah pantulan dari yang ilahi. Matahari terbit, angin yang bertiup, detak jantung kita, semuanya adalah ekspresi dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Tuhan tidak hadir hanya dalam momen-momen ajaib, tetapi dalam setiap detik kehidupan, dalam hal-hal yang paling sederhana. Namun, kehadiran Tuhan tidak akan terlihat jika kita terus mencari dengan gelisah. Kita harus diam, mengamati, dan membiarkan keheningan berbicara. 3. Mengalami keheningan sebagai pintu masuk ke dalam ketuhanan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Keheningan sejati adalah keadaan di mana kita tidak lagi terikat oleh pikiran dan identitas kita. Dalam keheningan itu, batas antara diri dan yang ilahi menghilang. Kitab suci dari berbagai tradisi seringkali menjadi alat untuk menuju keheningan ini. Bukan untuk dianalisis secara intelektual, tetapi untuk direnungkan hingga kita tenggelam dalam ketenangan. Kata-kata dalam kitab suci hanya penunjuk jalan. Esensi sejatinya hanya bisa dirasakan dalam keheningan batin. Pada akhirnya, Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri kita. Tuhan adalah kehadiran yang selalu ada, tetapi hanya dapat dirasakan ketika kita cukup diam untuk mendengarnya. Dan dalam keheningan itu, tidak ada lagi pertanyaan, hanya ada pengalaman kehadirannya. Keheningan, sebuah kata sederhana yang sering disalahpahami. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai ketiadaan suara, padahal keheningan sejati bukan sekadar hilangnya kebisingan eksternal. Ia adalah ruang batin di mana batas-batas yang diciptakan oleh pikiran menghilang dan yang tersisa hanyalah keberadaan murni.
Di dalam keheningan, kata-kata kehilangan maknanya. Segala definisi runtuh, segala konsep memudar. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang kita yakini tentang Tuhan hanyalah bayangan dari sesuatu yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin kita memahami Tuhan melalui kata-kata jika Tuhan sendiri melampaui segala bentuk dan batasan? Seperti seorang tunanetra yang mencoba memahami warna hanya melalui deskripsi, demikian pula manusia yang mencoba memahami Tuhan hanya melalui konsep. Kata-kata, seindah apapun, hanya dapat menjadi petunjuk. Tetapi pengalaman sejati, itu hanya bisa ditemukan dalam keheningan. Banyak orang takut akan keheningan. Mereka merasa gelisah ketika tidak ada suara, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Padahal, dalam keheninganlah kebenaran sejati muncul. Ketika suara pikiran mereda, kita mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kehadiran yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dialami. Keheningan bukanlah kekosongan, justru di dalamnya terdapat kelimpahan yang luar biasa. Saat kita benar-benar hening, kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran, bukanlah emosi, bukanlah identitas yang selama ini kita pertahankan. Kita adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terbatas. Dan inilah momen di mana perbedaan antara dunia material dan spiritual menghilang. Tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi dualitas. Yang tersisa hanyalah saat ini. Momen kehadiran yang mutlak, di mana Tuhan tidak lagi menjadi konsep, tetapi menjadi pengalaman langsung. Karena Tuhan tidak bisa ditemukan di luar, Dia bukan sesuatu yang bisa dicari di tempat-tempat suci atau dalam perdebatan teologis. Dia hadir dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap momen yang kita jalani. Namun kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri untuk menyadarinya. Kita terlalu sibuk berbicara, bertanya, mencari, sehingga kita tidak pernah memberi ruang baginya untuk hadir. Saat kita masuk ke dalam keheningan, kita mulai menyadari bahwa Tuhan selalu ada, bukan sebagai sosok yang jauh di langit, tetapi sebagai kesadaran yang senantiasa mengalir dalam diri kita. Keheningan adalah gerbang, tetapi hanya mereka yang berani melewati gerbang ini yang akan memahami apa yang ada di baliknya. Bukan dengan banyak bicara, bukan dengan banyak mencari, tetapi dengan diam, dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada kehadiran yang sudah ada sejak awal. Saat keheningan benar-benar terjadi, hanya satu hal yang tersisa, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh, karena Dia adalah bagian dari diri kita sendiri. Keheningan bukan sekadar absennya suara, melainkan keadaan batin yang melampaui hiruk-pikuk pikiran. Banyak orang menganggap keheningan sebagai sesuatu yang sulit dicapai, seolah-olah itu adalah kondisi langka yang hanya bisa dirasakan oleh para pertapa di puncak gunung. Namun, keheningan selalu ada di sini, menunggu untuk ditemukan. Masalahnya bukan pada dunia luar yang bising, melainkan pada diri kita yang tak henti-hentinya dipenuhi oleh gelombang pikiran. Kita terjebak dalam arus ingatan tentang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, sehingga momen kehadiran yang sunyi menjadi sesuatu yang asing. Tetapi ada cara untuk kembali. Keheningan bisa diakses kapan saja, dan berikut adalah beberapa langkah praktis untuk memasuki gerbangnya. 1. Fokus pada napas dan sensasi tubuh. Pikiran bergerak seperti angin, tetapi napas selalu ada di sini dan sekarang. Saat kita membawa perhatian ke napas, kita perlahan keluar dari jebakan pikiran yang terus-menerus mengembara. Mulailah dengan mengamati bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuh. Rasakan setiap sensasi di lubang hidung, di dada, di perut. Jangan mengubah apapun, cukup amati. Saat kita benar-benar hadir dalam napas, pikiran mulai mereda. Disinilah celah keheningan mulai terbuka. 2. Merenungkan ayat suci, tanpa menganalisisnya. Kitab suci bukan sekadar kumpulan kata, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Namun, banyak orang mendekatinya dengan pikiran analitis, mencoba memahami setiap makna dengan logika semata. Sebaliknya, cobalah membaca ayat suci dengan hati yang hening. Jangan buru-buru mencari makna, biarkan kata-kata itu meresap seperti embun yang jatuh di tanah kering.
Kadang, satu ayat saja sudah cukup untuk membawa kita ke dalam keheningan yang mendalam. 3. Mengulang kata-kata dengan hening. Dalam tradisi spiritual, banyak orang menggunakan mantra atau zikir untuk mengarahkan perhatian ke dalam. Pengulangan kata-kata suci bukanlah soal jumlah atau kefasihan, tetapi tentang membawa diri ke dalam frekuensi keheningan. Saat kita mengulang kata-kata itu dengan penuh kesadaran, suara dalam pikiran kita mulai melemah. Pada akhirnya, yang tersisa bukan lagi suara, melainkan keheningan murni yang menghubungkan kita dengan keberadaan sejati. 4. Menyerah pada saat ini. Keheningan sejati terjadi saat kita berhenti melawan kehidupan. Bukan berarti kita pasrah tanpa arah, tetapi kita tidak lagi memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperjuangkan. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai keheningan, padahal justru usaha itulah yang membuat kita semakin jauh. Saat kita melepaskan keinginan untuk mendapatkan keheningan, keheningan itu sendiri yang akan datang kepada kita. Keheningan bukan sesuatu yang harus dicari, ia selalu ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti sejenak, mengamati, dan membiarkan diri larut di dalamnya. Dan ketika keheningan itu datang, kita tidak lagi menjadi individu yang terpisah dari keberadaan. Kita menyatu dengan arus yang lebih besar, tanpa waktu, tanpa identitas, hanya kesadaran murni yang berdiam dalam kedamaian tanpa batas. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.